Kegiatan praktikum tujuan mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Yang pertama, kutu daun dan semut. Simbiosis mutualisme antara kutu daun dan semut adalah contoh kerjasama di alam yang saling menguntungkan. Kutu daun menyediakan embun madu sebagai makanan bagi semut, sedangkan semut melindungi kutu daun dari musuh alami dan membantu menjaga kebersihan koloni kutu daun. Yang kedua, kupu-kupu dan bunga. Simbiosis mutualisme antara bunga dan kupu-kupu terjadi karena keduanya saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Yang ketiga, jamur dan janjangan sawit. Hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dan janjangan sawit adalah dalam hubungan ini keduanya saling menguntungkan. Jamur dapat memanfaatkan limbah EVB sebagai sumber karbon dan energi, sementara limbah sawit dapat diolah menjadi bahan yang lebih berguna. Mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama yaitu sarang burung di pohon. Sarang burung yang ada di pohon merupakan contoh simbiosis komensalisme. Burung mendapat manfaat dari pohon sebagai tempat tinggal, sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun dari sarang burung tersebut. Yang kedua yaitu lumut yang menempel di tembok. Lumut yang menempel di tembok adalah contoh simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, lumut mendapatkan manfaat berupa tempat tinggal dan nutrisi dari tembok, sedangkan tembok tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari lumut tersebut. Yang ketiga yaitu tawon yang menempel di atap rumah. Tawon yang menempel di atap rumah dapat dianggap sebagai contoh simbiosis komensalisme. Tawon mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal yang aman dan terlindungi, sedangkan atap rumah tidak dirugikan sama sekali. Mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Contoh simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar yang pertama yaitu tumbuhan yang menempel di pohon sawit. Benalu yang menempel pada pohon sawit merupakan contoh simbiosis parasitisme. Benalu sebagai tumbuhan parasit mendapatkan manfaat berupa nutrisi dan air dari pohon sawit, sedangkan pohon sawit mengalami kerugian karena sari makanannya diambil oleh benalu. Yang kedua yaitu benalu yang tumbuh di pohon nangka. Benalu yang menempel pada pohon nangka merupakan contoh simbiosis parasitisme. Ini karena benalu atau tanaman parasit mengambil nutrisi dari pohon nangka, tanaman inang, sehingga pohon nangka dirugikan. Yang ketiga yaitu kutu dengan kucing. Hubungan antara kutu dengan kucing merupakan contoh simbiosis parasitisme. Kutu atau parasit mendapat keuntungan dari kucing atau inang karena mendapatkan tempat tinggal dan sumber makanan berupa darah kucing. Kucing sebagai inang mengalami kerugian karena gigitan kutu dapat menyebabkan gatal, iritasi, dan infeksi. Yang keempat yaitu nyamuk dengan manusia. Hubungan antara nyamuk dan manusia adalah contoh simbiosis parasitisme. Nyamuk mendapatkan keuntungan makanan dari menghisap darah manusia, sementara manusia mengalami kerugian seperti gatal dan potensi penyakit. Yang kelima yaitu lalat dengan sapi.
Hubungan antara lalat dan sapi dapat digambarkan sebagai simbiosis parasitisme, di mana lalat mendapatkan keuntungan dari sapi sedangkan sapi dirugikan.